Saya hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tuhan akan meluruskan jalan kita. Saudara-saudara, hari-hari ini ya kita ada di masa sukar. Banyak orang khawatir, takut, cemas dengan kehidupan ini, saudara-saudara. Para pengusaha, para wira swasta memikirkan tentang usahanya, bisnisnya. Para karyawan juga khawatir, cemas, ya, berpikir tentang masa depannya. Apakah perusahaan tempat dia bekerja akan dapat bertahan? Banyak keluarga-keluarga juga yang khawatir memikirkan masa depan keluarganya, terutama dalam bidang ekonomi, saudara-saudara. Jadi hari-hari ini memang ya kita sangat butuh kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang kiranya menguatkan semua saudara, memberikan pengharapan kepada saudara. Dan ada satu kebenaran firman Tuhan di mana kita mau belajar pada hari ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang rindu meluruskan jalan kita. Arti dari meluruskan artinya adalah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Karena dia mengasihi kita, saudara-saudara. Dalam semua aspek kehidupan kita, entah itu aspek keluarga, aspek ekonomi, ya, aspek kesehatan, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan sebagainya, saudara-saudara. Ayat yang tidak asing lagi, sebagai ayat pertama saya akan bacakan untuk saudara demikian. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan, puji Tuhan. Memang pesan ini disampaikan oleh Tuhan, ya saudara, kepada umatnya yang sedang berada dalam pembuangan di Babel waktu itu. Tapi saya mau tegaskan firman Tuhan ini juga untuk kita semua, untuk saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman ini, saudara-saudara. Di sini Tuhan berjanji dia akan memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh harapan, saudara-saudara. Nah, pada hari ini saya mau membahas ya kebenaran firman Tuhan yang saya doakan supaya ini menjadi berkat buat semua saudara-saudara dan menguatkan semua saudara, yang saya ambil dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan ada janji Tuhan di sini, dikatakan bahwa ia akan meluruskan jalanmu. Jadi memang Tuhan tidak ingin kita salah jalan. Tuhan tidak ingin kita tersesat. Tuhan ingin meluruskan, saudaraku, jalan kita. Namun kalau kita baca ayat ini, maka agar supaya Tuhan bisa meluruskan jalan saudara dan saya, agar supaya Tuhan dapat memberikan kepada kita semua jalan yang terbaik dari Tuhan, maka ada syaratnya di sini atau ada hal yang mesti kita lakukan, saudara. Nah, di dalam Amsal pasal 3, 5 dan 6 ini dikatakan di sini ada 3 hal. Ya, ada 3 hal, saudaraku, yang kita harus lakukan. Yaitu yang pertama adalah, perhatikan ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi percaya sungguh-sungguh dengan segenap hati, tidak setengah-setengah. Yang kedua, saudaraku, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi jangan terlalu memakai logika kita. Jangan bersandar dengan pengertian kita, dengan pemahaman kita. Dan yang ketiga adalah mengakui Tuhan dalam segala laku.
mengakui Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Nah, itu yang firman Tuhan ajarkan pada hari ini untuk kita lakukan, saudara-saudara. Sesungguhnya 3 hal ini merupakan sebuah kesatuan atau suatu kesatuan. Tapi mari kita mempelajari satu persatu supaya hari ini kita menjadi jelas. Dan saya berdoa supaya kiranya firman ini bukan hanya kita ketahui. Mari kita praktekkan, saudaraku. Saya ulangi, mari kita praktekkan. Yang penting kalau kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar tahu firman, tetapi praktekkan apa yang kita dapat dari Tuhan, ya, lewat hamba-hamba Tuhan diajarkan kepada kita. Kita praktekkan, kita lakukan, saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan merasakan manfaat daripada kebenaran itu, saudara-saudara. Jadi ada 3 hal di sini, ya. Yang pertama adalah, saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan, ya, percaya kepada Tuhan tidak tanggung-tanggung, tidak setengah-setengah, ya, tidak asal-asalan, ya, tetapi dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita perhatikan Amsal 3 ayat 5 ini, maka saudaraku, kata percaya dalam bahasa Inggris ditulis trust, bukan pakai kata believe, saudara, tetapi pakai kata trust. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ditulis trust in the Lord with all your heart. Jadi pakai kata trust. Believe berarti percaya. Trust itu berarti mempercayakan, saudara. Atau juga bisa berarti menaruh kepercayaan kepada, ya, misalkan kepada seorang pribadi. Atau juga boleh dikatakan percaya 100%, tidak setengah-setengah, ya, percaya 100%. Jadi trust ini lebih dalam, saudaraku, dari percaya, ya, atau dari belief. Nah, saudara-saudara, trust ini bisa terjadi akibat hubungan yang dekat. Kalau enggak bisa. Ya, akibat hubungan yang dekat dengan pribadi yang kita percaya. Ya, ambil contoh, saudaraku, misalkan hubungan trust yang dibangun oleh suami istri. Itu karena kedekatan, ya, maka muncullah trust, saudara-saudara. Nah, perlu kita mengerti, saudaraku, pengajaran trust di dalam Bible, dalam Alkitab. Yaitu di dalam trust ini ada unsur penyerahan diri secara total. Saya ulangi, penyerahan diri secara total kepada yang kita percayai. Jadi kalau kita hari ini sedang bicara tentang trust, ya, kepada Tuhan, maka artinya saudara dan saya diajar oleh Tuhan untuk kita memiliki penyerahan yang total kepada Tuhan, tidak setengah-setengah, ya, supaya kita akan mengalami, saudaraku, berkat dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 ini, saudara-saudara. Jadi saya ulangi, penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Nah, jika kita semua, saudaraku, tentu, ya, kalau ditanya percaya kepada Tuhan, tentu percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kita, Bapa yang melindungi kita, Bapa yang menjaga kita, ya. Kita pasti semuanya percaya, saudaraku. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya hari ini adalah, setelah kita percaya bahwa Ia adalah Bapa yang baik, ya, Bapa yang memelihara kita secara sempurna, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya adalah, beranikah kita? Nah, ini, beranikah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya tanpa ragu-ragu, saudara-saudara? Nah, ini Tuhan tanyakan kepada kita hari ini, beranikah kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh cita-cita kita, seluruh rencana hidup kita kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Artinya kalau kita mau bikin rencana, tidak bikin sendiri. Serahkan semua kepada Tuhan, nanya Tuhan, saudaraku. Nah, beranikah kita seperti itu? Nah, karena Tuhan menghendaki agar kita tidak hanya to believe, tetapi Tuhan menghendaki kita to trust, ya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam diri anak-anaknya, saudara.
Perhatikan di dalam Alkitab banyak sekali contoh tokoh-tokoh Alkitab yang mengembangkan trust ya dalam kehidupannya kepada Tuhan sehingga mereka diberkati Tuhan dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Nah, salah satu contoh yang saya hari ini mau sampaikan kepada saudara adalah Daud, saudara. Nah, Daud ini Alkitab mencatat sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, ini satu hal yang luar biasa sampai dia berkenan, saudaraku, di hati Tuhan, saudara. Tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan dia berkenan di hati Tuhan. Ada beberapa faktor, ya. Yang pertama adalah Daud memiliki hati yang sangat mengasihi Tuhan. Ya, dari mazmur-mazmur yang ditulisnya kita bisa memahami betapa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara. Kemudian dia memiliki sifat yang setia, saudaraku. Ya, dimulai dari sejak dia menjadi gembala pun, walaupun cuma 2-3 ekor, tetapi dia setia. Kemudian dia juga sangat menghormati otoritas, saudaraku. Meskipun Saul ya ingin membunuh dia, dan dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan. Dia adalah orang yang menghargai otoritas, saudara-saudara. Dan dia juga memiliki sifat yang rendah hati, ya. Itu sebabnya dia mudah bertobat ketika dia jatuh dalam dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Dan kemudian kalau kita baca firman Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Namun selain faktor-faktor itu, ada satu hal yang istimewa, yaitu Daud mempunyai kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Jadi dia bukan hanya believe, tapi dia benar-benar trust kepada Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang menjadi rahasia kemenangan dia. Ini yang menjadi rahasia keberhasilan dia, saudaraku. Jadi saudaraku, hari ini mari kita doa, saudara, supaya kita juga bisa seperti Daud, saudara, mengembangkan trust kita kepada Tuhan, ya. Kita sungguh-sungguh mau menyerahkan dan berani menyerahkan seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang kita pilih-pilih. Seluruh kehidupan kita kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin, saudara-saudara. Seperti Daud, seperti itu dia mengembangkan trust kepada Tuhan. Ini yang membuat dia ya mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya, saudara-saudara. Jadi apapun yang terjadi, dia trust, dia mempercayakan, saudaraku, seluruh hidupnya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu sedikit pun, saudaraku. Ambil contoh, saudaraku, misalkan waktu dia melawan Goliat. Kita bisa baca itu dalam 1 Samuel pasal 17, saudaraku. Jadi waktu itu Saul berusaha meyakinkan dia. Ya, karena dia memang masih remaja, masih kecil, saudaraku. Dia bukan orang yang dilatih sebagai tentara. Tentu ya Saul ya menganggap remeh dia, saudaraku. Jadi Saul meyakinkan kepada dia, kamu nggak mungkin lawan Goliat, tentara profesional yang besar itu. Tetapi Daud, karena dia punya trust kepada Tuhan, saudaraku, dia menjawab dengan tegas begini, saudaraku. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Tidak ada keraguan sama sekali. Dia begitu trust, mempercayakan dirinya kepada Tuhan yang dia sembah, saudara-saudara. Dan kemudian kalau kita baca ayat selanjutnya dalam 1 Samuel 17, nanti saudara baca ya. Maka ya sambil mendekati Goliat, saudaraku, Daud berseru begini. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tidak gentar menghadapi Goliat yang begitu menyeramkan, dengan modal hanya katapel, tetapi dia begitu yakin bahwa dia pasti menang, karena dia datang menghadapi Goliat dengan nama Tuhan, saudaraku, dengan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang saya mau membahas sebuah mazmur dari Daud.
Ada banyak Mazmur Daud tentu, dan juga ada beberapa Mazmur yang ditulisnya ketika dia di dalam pergumulan hidup. Dan dia menyatakan kepercayaannya yang penuh kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, salah satu Mazmurnya adalah yang saya ingin hari ini share, dan saya berdoa supaya ini menjadi berkat, menjadi kekuatan saudara-saudara semua, yaitu dalam Mazmur pasal 27, saudara. Demikian bunyinya, saudara ya. Mazmur 27 saya baca dari ayat 1 sampai 3, saudara. Demikian firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Perhatikan saudaraku, dia mendeklarasikan imannya. Tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Luar biasa, saudara ya. Ini cerita atau kisah Daud ini harus berjuang, saudara, melawan ribuan tentara Saul, ribuan, saudara, yang dikerahkan memang oleh Saul khusus untuk menangkap Daud, saudara. Kalau kita baca 1 Samuel pasal 26, di situ dicatat ada 3.000 tentara. Jadi sangat tidak seimbang keadaannya. Nah, peristiwa yang dialami oleh Daud ini terus terang merupakan puncak intimidasi dalam kehidupannya. Jauh lebih berat ketika dia menghadapi Goliat, saudaraku. Barangkali hari-hari ini saudara sedang mengalami banyak intimidasi. Mungkin dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ya. Dan setan berusaha untuk menjatuhkan kerohanian saudara, iman saudara dengan segala macam intimidasi. Saya mau katakan Daud pun pernah mengalami puncak daripada intimidasi. Ketika dia dikepung, saudaraku, oleh ribuan tentara khusus yang didatangkan oleh Saul untuk menangkap dan membunuh dia, saudara-saudara. Tetapi Mazmur pasal 27 ini, saudara, saya anjurkan saudara baca ulang. Ya, ketika saudara saat teduh, ya, saudara berdoa, saudara baca ulang, saudara renungkan. Powerful sekali ayat-ayatnya. Jadi dikatakan di sini, saudaraku, memang ya, dia sedang dalam puncak intimidasi. Namun kalau kita baca ayat-ayat tadi, di tengah kepungan tentara-tentara yang sangat banyak itu, haleluya, justru ia menyatakan trust-nya kepada Tuhan, ya, kepercayaannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya, saudara-saudara. Ia berkata, ya, tadi kita sudah baca ayatnya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Puji Tuhan, saudaraku. Mata jasmani saudara boleh melihat banyak kemelut dalam hidup ini. Banyak persoalan dalam hidup ini. Banyak hal-hal yang mustahil dalam hidup ini. Tapi jalan tidak pakai mata jasmani. Orang-orang percaya harus jalan pakai mata rohani. Biar hari ini Tuhan menjamah mata rohanimu, saudara-saudara, supaya melihat bahwa boleh mata jasmani melihat ketidakmustahilan, hal-hal yang berat dalam hidup ini, hal-hal yang membuat kita takut dalam hidup ini. Tetapi mata rohani kita melihat Tuhan. Melihat Tuhan, saudaraku. Seperti Daud dikatakan, Tuhan adalah terangku. Jadi saya percaya waktu dia berdoa, dia melihat Tuhan itu. Dan dia melihat Tuhan itu terang, saudaraku. Tuhan keselamatannya. Tuhan adalah benteng hidupnya, saudara-saudaraku. Haleluya. Ini yang membuat kepercayaannya begitu kuat kepada Tuhan. Oh, saudaraku, dia punya trust yang begitu kuat kepada Tuhan, saudaraku.
Saudara mungkin bertanya, saya kepingin jadi Daud seperti Daud. Bagaimana saya memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan? Saya bisa trust kepada Tuhan. Saya berani untuk mempercayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Maka kalau kita baca, jawabannya ternyata ada di ayat-ayat berikutnya, saudaraku. Maka saya mau katakan Mazmur 27 ini luar biasa. Ya, Daud menceritakan persoalannya. Daud menceritakan bagaimana dia sedang dalam pergumulan hidup. Tetapi juga Daud mendeklarasikan imannya, saudaraku, bahwa dia bukan orang yang kalah. Dia adalah seorang pemenang karena dia punya Tuhan, saudaraku. Dan ayat 4-6 yang kita akan baca ini, saudaraku, perhatikan ayat-ayat ini. Renungkan ayat-ayat ini. Ini ayat-ayat yang luar biasa, ayat-ayat yang powerful, yang merupakan solusi, saudaraku, jawaban dari pertanyaan kita tadi. Ya, kalau kita ingin juga seperti Daud, ya, di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah hari-hari ini, tetapi kita tidak dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tetapi kita tetap muncul sebagai pemenang. Maka inilah jawabannya, saudara-saudara. Mari kita baca Mazmur 27 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batuku. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Dalam bahasa Inggris ditulis sacrifices of joy. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan rohani Daud ada di mana, saudara? Yang memunculkan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Kekuatan rohani Daud ternyata adalah ketika dia diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Menyaksikan kemurahan Tuhan di situ. Dan dia menikmati, sangat menikmati bait-Nya, saudara-saudara. Apa itu rumah Tuhan? Jelas rumah Tuhan di sini bukan bangunan, saudaraku. Karena Daud waktu itu sedang berada dalam pelarian, ya, menyelamatkan diri, ya. Jadi dia ada di padang gurun, dia bersembunyi dari satu gua pindah ke gua lain di bukit-bukit. Jadi bukan dalam sebuah bangunan bait Allah, saudara-saudara. Jadi pengertian diam di rumah Tuhan, ya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya, saudara-saudara. Ini bicara tentang hidup dalam persekutuan. Persekutuan yang intim, yang terus-menerus dibangun oleh Daud, saudaraku. Dengan Tuhan, saudaraku. Di dalam hadirat-Nya, saudara-saudara. Di situ dia menemukan kemurahan Tuhan. Bukankah ada nyanyian yang mengatakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saudara, di hadirat Tuhan ada kemurahannya. Dan lalu kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya tadi, Daud juga menemukan banyak hal di dalam hadirat Tuhan yang membuat dia begitu trust kepada Tuhan, saudara-saudara. Dikatakan di sini, ya, dia tambahkan di hadirat Tuhan ada perlindungan. Puji Tuhan. Di hadirat Tuhan ada pemeliharaannya. Di hadirat Tuhan ada kekuatan dari Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Dan disinilah di hadirat Tuhan itu, saudaraku, setiap saat dia mempersembahkan korban sorak-sorai, kata Alkitab. Korban, karena memang dia dalam pergumulan, saudaraku. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya ditulisnya adalah sacrifices of joy.
Mudah kita bersuka cita ketika tidak ada pergumulan tentu. Tapi dalam pergumulan hidup ya, dalam masalah-masalah yang berat dalam kehidupan yang harus kita hadapi, seperti yang dialami Daud pada waktu itu, tentu tidak mudah, saudaraku. Makanya dia berkata, aku mempersembahkan korban. Artinya memang itu sebuah korban, saudaraku, yang dia persembahkan kepada Tuhan. Sacrifices of joy. Artinya di tengah pergumulan, di tengah kesedihan, di tengah segala ketakutannya sebagai manusia biasa, oleh karena dia ada di hadirat Tuhan, maka dia dimampukan, saudaraku, untuk mempersembahkan korban sukacita. Dan kemudian dia juga berkata di sini, aku mau menyanyi Tuhan. Aku mau bermazmur bagi Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudaraku, dikatakan di situ make music. Jadi dia menciptakan lagu, menciptakan lagunya sendiri, mazmurnya sendiri bagi Tuhan. Bagaimana dia nggak kuat, saudaraku? Dia melihat dengan mata jasmaninya hal-hal yang menakutkan. Tapi ketika dia tenggelam di dalam hadirat Tuhan, dia melihat keindahan Tuhan. Dia melihat kemurahan Tuhan. Dia mengalami pemeliharaannya, perlindungannya, kekuatan dari Tuhan. Itulah sebabnya makanya dia berkata, saudaraku, dalam ayat-ayat tadi, saudaraku, bahwa dia berkata begini, saudaraku, ini luar biasa. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Kalau kita baca firman Tuhan dalam Yesaya 30 pun sama, saudaraku. Dalam firman Tuhan Yesaya 30 dikatakan begini, dengan tinggal tenang di hadirat Tuhan dan percaya kepadanya, maka disitulah terletak kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Jadi dari pengalamannya yang terus-menerus di hadirat Tuhan inilah, maka dia menjadi seorang yang memiliki trust, ya, kepercayaan yang begitu kuat kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku yang saya kasihi, mari kita belajar dari Daud. Kita pun juga sedang hidup di masa-masa sukar, saudaraku. Mari kita hidup dalam persekutuan yang intim, terus-menerus dengan Tuhan, saudaraku. Di hadiratnya, ya, waktu kita beraktivitas, kita bisa, ya, bersekutu dengan Tuhan. Masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, saya cerita tentang George Muller, saya cerita tentang Brother Lawrence, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, saudaraku, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka kalau kita menyaksikan kehidupan mereka, atau kita membaca kehidupan, atau kita mendengar kesaksian mereka, maka sungguh luar biasa mereka dipakai Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Itu yang kedua. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Ya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka sebenarnya perhatikan ini, otomatis, saudara, kita tidak lagi bersandar. Tidak lagi bersandar kepada pengertian atau kekuatan kita sendiri. Tetapi sebaliknya, saudara, jika saudara terus saja bersandar kepada pengertian saudara, kepada kekuatan saudara sendiri, maka kita tidak akan pernah, saya ulangi, tidak akan pernah untuk bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak akan pernah, saudaraku. Nah, faktor utama yang menyebabkan kita bersandar kepada pengertian kita, kita bersandar kepada kekuatan kita, kita terlalu mengandalkan diri kita, bukan Tuhan. Itu karena kesombongan. Karena kesombongan kita, saudaraku. Saudara-saudara, saya ingin kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini, saudara. Saya bacakan dalam 1 Korintus 8 ayat 1, saudara, ya. 1 Korintus 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong.
tetapi kasih membangun. Apa arti ayat ini, saudara? Saya jelaskan arti daripada ayat ini. Kita bisa saja mempunyai banyak pengetahuan firman Tuhan, saudara. Ya, dari baca firman, dari dengar khotbah, baca buku-buku rohani, ya, macam-macam. Jadi kita bisa saja mempunyai banyak pengetahuan firman Tuhan dan itu baik, saudara. Tapi jika dikatakan di sini kasih Tuhan itu dalam hati kita mulai luntur, ya, kita tidak lagi hidup dalam kasih yang mula-mula kepada Tuhan, saudara. Entah itu karena ada kepahitan dalam hidup kita, ada pergumulan yang hebat dalam hidup kita, sehingga melunturkan kasih Tuhan di dalam hati kita. Maka yang muncul adalah kesombongan, saudara. Dan dari dosa kesombongan ini maka muncullah berbagai dosa. Mengapa begitu? Karena kesombongan ini adalah bapa dari segala dosa. Jadi begitu saudara dan saya sombong, maka dosa-dosa lain akan mengikuti, saudaraku. Ya, misalkan dosa dusta, misalkan dosa iri hati, misalkan dosa kebencian, saudaraku. Dan ada satu dosa yang saya mau bahas hari ini, itu juga muncul akibat kesombongan, yaitu kebenaran diri sendiri, saudara-saudara. Saya ulangi, kebenaran diri sendiri. Dan ini dosa yang bahaya, karena tidak akan membuat rohani saudara bertumbuh kalau saudara masih hidup dalam dosa ini, saudara-saudara. Nah, kebenaran diri sendiri atau ya dalam bahasa Inggrisnya ya sering orang sebut sebagai self-righteousness, itu bahaya buat kerohanian kita, saudara. Ya, orang yang memiliki kebenaran diri sendiri begini, saudara, dia sudah merasa nyaman gitu ya dengan prinsip hidupnya, dengan kebiasaan hidupnya, dengan pengertian-pengertian hidupnya selama ini, pemahaman-pemahaman selama ini, sehingga dia tidak mau membuka diri lagi kepada hal yang baru. Udah nyaman begitu, jadi tidak mau lagi buka diri kepada hal-hal yang baru, saudaraku. Padahal, saudaraku, pekerjaan Tuhan itu dinamis ya, saudara-saudara. Tapi dia tidak mau buka diri. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang seperti ini sama sekali tidak punya teachable spirit. Ya, artinya kalau sudah begitu ya begitu saja, saudaraku. Bahkan kalau dia tidak bertobat ya sampai istilahnya dia dipanggil Tuhan ya begitu-begitu terus, saudaraku. Nah, kebenaran diri sendiri ini akan membawa kita akhirnya kepada hidup dengan pengertian sendiri. Karena kita tidak terbuka dengan hal-hal yang baru. Ya pokoknya saya sudah nyaman dengan begitu. Jadi dia hidup dengan pengertiannya, ya dengan pemahamannya, dengan kekuatannya sendiri. Dan dia sebenarnya sedang hidup tidak dengan kekuatan Tuhan, tidak dengan kekuatan ilahi, saudaraku. Karena Tuhan adalah Tuhan yang dinamis, saudaraku. Ya, kalau kita lihat ya pekerjaan Tuhan itu dinamis, saudaraku ya. Makanya kita harus terbuka terus, saudaraku, untuk belajar sesuatu yang baru, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bagaimana mungkin kita akan mengalami kemenangan? Bagaimana mungkin kita akan mengalami keberhasilan dalam hidup ini kalau kita terlalu mengandalkan pengertian sendiri, terlalu mengandalkan kekuatan sendiri? Saya katakan, saudaraku, kita tidak akan mungkin berhasil, saudaraku. Yang membuat kita berhasil bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin kita semua termasuk saya untuk mari kita minta kasih karunia dari Tuhan untuk kita tanggalkan dosa ini, untuk kita keluarkan dosa ini dalam hidup kita. Karena ini dosa yang sangat berbahaya, dan jadilah orang yang rendah hati. Tuhan itu menentang orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang berada dalam posisi di mana itu awal kejatuhan dia.
Tetapi orang yang rendah hati akan diberkati Tuhan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhannya, saudara-saudaraku. Jadi hari ini tanggalkan dosa itu. Kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Biarlah hati kita dikuduskan oleh Tuhan dari segala dosa, termasuk dosa kebenaran diri sendiri, saudara-saudara. Mari kita lihat ya ayat ini. Yeremia 17 ayat 5-8. Perhatikan ayat ini dan biarlah ini terus menjadi rema dalam kehidupan kita. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, saudaraku. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, saudara. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Tanah angus itu artinya tanah yang tidak menghasilkan apa-apa lagi. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Namun perhatikan saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di tahun kering sekalipun seperti hari-hari ini, saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan, maka dikatakan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Jadi sangat jelas firman Tuhan ini tidak perlu kembali dijabarkan karena ia sangat jelas, saudara. Dikatakan di sini bahwa Tuhan ya yang sendiri mengatakan terkutuk orang yang mengandalkan pengertiannya, kekuatannya sendiri atau orang lain. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya bukan pada sesuatu, bukan hanya pada manusia tetapi juga pada uang. Ada orang-orang tertentu karena merasa dirinya banyak uang, berusaha mengandalkan atau menaruh harapannya pada uang. Saya katakan saudara tetap akan gagal dalam hidup ini. Hanya satu yang saudara bisa andalkan dalam hidup ini, yaitu Tuhan, saudara-saudara. Nah, yang menarik saudaraku dikatakan di sini kata mengandalkan itu ditulis trust. Jadi kembali lagi kita ketemu kata trust ya, seperti tadi kita belajar tentang kata trust. Jadi kata mengandalkan di sini ya, mengandalkan Tuhan itu berarti trust. Trust kepada Tuhan, saudara. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan ada dua macam kepercayaan ya, karena trust artinya kan mempercayakan sesuatu kepada ya. Yang pertama adalah percaya kepada pengertian atau kekuatan sendiri atau orang lain ya. Dan yang kedua adalah percaya atau trust hanya kepada Tuhan. Nah, dikatakan di sini kedua kepercayaan ini digambarkannya sangat kontras. Jadi oleh sebab itu sangat jelas, saudara. Orang yang percaya kepada pengertiannya sendiri, kekuatannya sendiri ya, atau kepada orang lain, atau juga mungkin kepada sesuatu, misalkan uang, harta benda, itu dikutuk. Sedangkan yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, haleluya, diberkati. Puji Tuhan. Saudara, saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan. Saya punya cukup banyak buku-buku beliau, dan saya sangat diberkati. Dia bernama A.B. Simpson, saudara. Jadi ini hamba Tuhan ini terkenal di abad 19, saudara ya. Dia lahirnya sih di Kanada, tapi dia melayani Tuhannya di Amerika ya, dan terutama di kota New York, saudara. Jadi pada waktu masih muda dia sudah mengalami gangguan kesehatan. Jadi ada kelainan jantung dan juga syarafnya sering menjadi tegang, sangat mengganggu dia. Nah, pada saat Simpson berusia 38 tahun, berarti masih sangat muda ya. Seorang dokter mengatakan setelah memeriksa dia, dan ini dokter yang terkenal, bahwa dia tidak akan hidup sampai dengan usia 40 tahun. Ya, berarti sebentar lagi dia mati, saudara.
Sebentar lagi dia akan dipanggil Tuhan, begitu ya. Dan diagnosa dokter ini tidak salah. Karena memang dia merasakan berkhotbah saja satu hal yang sangat berat buat dia. Jangankan berkhotbah, saudaraku, berjalan agak jauh saja itu sudah membuat dia sulit bernafas. Jadi dia sangat menderita, saudara-saudara. Nah, setelah dokternya mengatakan demikian, dia belajar, atau tepatnya dia diajar oleh Tuhan untuk tidak mengandalkan apapun dalam hidup ini kecuali Tuhan. Jadi dia diajar oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, saudaraku. Dan dia mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia mengandalkan firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa langit dan bumi pun akan lenyap, hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Dia andalkan firman Tuhan, dia andalkan firman Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Nah, saudara, memang benar kata Alkitab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada semua saudara, saudara pasti diberkati. Kalau saudara dan saya andalkan Tuhan dalam hidup ini, menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita pasti akan diberkati, saudara-saudara. Dan itu yang terjadi pada Abby Simpson. Akhirnya mujizat terjadi. Saya percaya Tuhan, kalau saya mengandalkan Tuhan, saya sedang berhubungan bukan lagi dengan hal-hal yang sifatnya natural, tapi supranatural. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Jadi pada satu hari dia pergi berjalan ke sebuah desa. Dia kecapean, saudaraku, di sebuah hutan pinus. Lalu dia duduk di sebuah batang pohon di situ. Dan kemudian dia berdoa, menyembah Tuhan, saudara. Pada saat itulah sendirian, tidak ada orang, Tuhan menjamah dia. Tuhan bisa menjamah kita dimanapun. Hari ini ketika saudara juga mengikuti ibadah ini, percaya Tuhan bisa menjamah saudara. Mungkin ada yang sakit ketika saudara mendengarkan khotbah saya ini, percaya di tempatmu itu Tuhan hadir di situ, seperti juga Tuhan hadir di hutan pinus. Ketika Abby Simpson berdoa sendirian menyembah Tuhan, Tuhan menjamah dia. Dan kemudian Simpson merasakan di dalam tubuhnya pada waktu itu ada sebuah perubahan, saudara. Dan seketika itu dia merasa bahwa dia disembuhkan. Dan beberapa hari kemudian Simpson ini mencoba untuk ngetes, saudara ya. Dia mendaki bukit yang terjal, saudara. Biasanya tidak mungkin dia bisa lakukan itu, tetapi dengan sangat mudah dia bisa lakukan itu. Dan dia mengatakan ini adalah pembuktian dari apa yang telah Tuhan kerjakan dalam diri saya. Dan kemudian dia diperiksa dokter dan dokter menyatakan dia sudah sembuh. Nah, setelah sembuh Tuhan memakai Simpson secara luar biasa. Sebagai seorang pengkhotbah yang diurapi Tuhan luar biasa. Seorang teolog dan penulis buku-buku rohani. Sampai dia meninggal dunia dalam usia 76 tahun, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Mengakui Tuhan dalam segala laku. Mengakui Tuhan dalam segala laku. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka sesungguhnya otomatis kita akan mengakui Tuhan dalam segala laku. Apa artinya mengakui Tuhan dalam segala laku, saudara? Mengakui Tuhan dalam segala laku artinya setiap saat kita mau bertindak, setiap saat kita mau melangkah dalam hidup ini, saudara-saudara, kita melibatkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang berdiam di dalam diri kita ini, dan memintanya untuk memimpin kita step by step, langkah demi langkah, supaya kita tidak salah jalan. Karena apa? Step by step. Karena memang Tuhan punya rencana dalam hidup kita yang luar biasa. Tetapi Dia mengungkapkannya kepada kita, perhatikan step by step.
bertahap, saudaraku, sedikit demi sedikit. Diungkapkannya kepada kita selangkah demi selangkah dalam hidup ini. Oleh karena itu kita pun mesti minta pimpinan Tuhan selangkah demi selangkah, step by step, saudara-saudara. Ya, Tuhan menyatakan rencana kita yang indah ini yang Tuhan mau berikan itu tidak langsung supaya kita diajar Tuhan. Untuk kita melatih, saudaraku, mengembangkan iman kita. Melatih mengembangkan pengharapan kita. Melatih mengembangkan ketaatan kita kepada Tuhan, saudaraku. Dan nilai-nilai rohani yang lainnya. Kalau Tuhan berikan langsung kepada kita, maka semuanya itu tidak akan berkembang sama sekali. Contoh ya, saudaraku, kita baca kitab Ayub, kita tahu Ayub itu ngalami ujian yang sangat-sangat berat. Dan dalam tempo kira-kira setahun ya, dia harus mengalami hal yang sangat berat itu. Tapi coba bayangkan misalkan begini, saudara ya. Di awal ujiannya, ya, waktu Tuhan mengizinkan menguji Ayub dengan hal-hal yang sangat berat itu. Dan Tuhan berkata begini, "Ayub, aku mau menguji kamu, tapi tahun depan, bulan ini, tanggal sekian, ujianmu selesai. Dan aku akan berkati kamu 2 kali lipat." Misalkan begitu, saudaraku, saya yakin iman Ayub tidak akan bertumbuh, pengharapan Ayub tidak akan bertumbuh, ya, ketaatannya tidak akan bertumbuh, ya, karena dia sudah tahu, ya, nanti tahun depan di bulan ini, tanggal ini, itu selesai. Dan semuanya jadi beres. Tapi karena dia nggak tahu kapan selesainya, dia nggak tahu penderitaan ini kapan berakhir, maka itu yang membuat imannya terus bertumbuh, pengharapannya kepada Tuhan terus bertumbuh, ketaatannya kepada Tuhan terus bertumbuh, dan seterusnya, saudara-saudara. Demikian juga cara Tuhan menguji kita seperti itu, ya. Ada sesuatu yang menjadi misteri buat kita, yaitu waktu. Kita nggak tahu. Tapi saudara mesti percaya ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ada waktu Tuhan. Memang waktu Tuhan itu tidak akan sama dengan waktu kita. Tetapi ada waktu Tuhan yang indah, di mana janji-janji Tuhan, rencana Tuhan yang indah itu pasti akan nyata digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Terakhir, saudaraku, sebelum kita berdoa, saya ingin kita belajar tentang Abraham. Abraham ini juga seorang tokoh Alkitab yang menerima janji Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita mesti belajar Abraham? Karena saya mau katakan begini, Abraham ini adalah merupakan prototipe, merupakan contoh, merupakan teladan buat kita orang-orang Kristen dalam mewarisi janji-janji Tuhan. Jadi kalau saudara sedang menantikan janji Tuhan hari-hari ini, belajar ya apa yang pernah ya dialami oleh seorang bernama Abraham. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Wah, luar biasa sekali janji Tuhan kepada Abraham. Ya, dan Abraham memegang janji Tuhan ini erat-erat. Dan saudaraku, dia percaya dia pasti akan mendapatkannya karena yang berjanji adalah Tuhan, yang dapat dia percaya. Namun kalau kita baca kisah Abraham, dalam perjalanan hidupnya nggak mudah. Saudara juga yang menantikan janji Tuhan, saya katakan tidak mudah. Akan ada banyak ujian-ujian yang Tuhan luaskan.
sebelum pada akhirnya kita mewarisi, ya, menerima penggenapan janji Tuhan itu, saudaraku. Ya, demikian juga dengan Abraham, ya, Tuhan mengizinkan berbagai macam kesukaran. Saudara bisa baca kisah hidupnya, saudara. Tapi Abraham tetap beriman. Abraham tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, dia tetap taat kepada Tuhan dan dia tetap sabar. Itu 3 serangkai. Iman, taat, dan sabar. Sebagaimana juga firman Tuhan yang hari ini kita sedang pelajari, itu juga yang Abraham praktikkan. Ya, begitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dan dia mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Ini kunci untuk mewarisi janji Tuhan, saudara-saudara. Nah, pada waktu Abraham sudah mendapatkan Ishak pun, Tuhan masih terus menguji Abraham. Dia harus menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Namun firman Tuhan mencatat ia tetap percaya dan taat kepada Tuhan, saudaraku. Nah, pada waktu itulah, pada waktu Tuhan melihat Abraham begitu percaya kepada Tuhan, trust, dan begitu taat, saudaraku, bahkan mempersembahkan anaknya yang sangat dia kasih, yaitu Ishak. Maka kalau kita baca dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai 18, saudaraku, maka pada saat itulah Tuhan bersumpah demi dirinya, saudaraku. Bersumpah. Sumpah itu lebih kuat dari janji. Tuhan bersumpah demi dirinya. Apa yang sudah dijanjikan sekarang dipastikan akan diberikan kepada Abraham. Dipastikan. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 15 sampai 18, saudaraku, sebagai ayat terakhir kita. Perhatikan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, dan aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan oleh keturunanmu itu semua akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Dia mengalami mewarisi janji Tuhan yang luar biasa karena dia mempraktekkan, ya, trust, percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh taat, dan dia juga sabar. Saudaraku, menantikan janji Tuhan. Dia tidak berjalan dengan pengertiannya sendiri, tapi dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saudaraku. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua, hari-hari ini mari kita praktekkan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 ini, saudaraku. Dan bagi saudara jemaat Gereja Kemuliaan Sion yang di Grogol, ya, kita pernah mempraktekkan ini, dan sampai hari ini kita terus sedang mempraktekannya, ya saudara. Kita hari-hari ini oleh kemurahan Tuhan sedang membangun gedung gereja kita, yang kita doakan supaya pada waktunya Tuhan akan selesai dan kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan di situ. Tapi prosesnya cukup panjang. Beberapa tahun yang lalu, ya, kita semua rindu memiliki sebuah gedung gereja karena kita masih terus sewa. Dan terus terang, ya, kita tidak punya uang yang cukup. Jangankan untuk merenovasi seperti sekarang, tetapi membeli saja gedungnya atau katakan sebuah ruko saja kita tidak punya dana, saudara-saudara. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Daripada kita mengandalkan pengertian kita, kita nggak akan dapat apa-apa. Lebih baik kita tersungkur di kaki Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Maka mulailah kita doa, doa pagi, doa malam, bersama jemaat semua. Dan Tuhan buka jalan, Tuhan pakai orang-orang yang Dia pilih, saudaraku, yang luar biasa.
untuk kemudian menjajaki kita punya gedung gereja, saudaraku. Dan saya katakan mukjizat buat gereja kita terjadi. Ya, Tuhan buka jalan, ya, Tuhan cukupkan dana dengan cara yang sangat luar biasa. Saya mau katakan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tetapi itulah yang Tuhan sediakan. Bagi siapa? Bagi kita yang mempraktekkan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Trust. Trust. Percaya saja. Percaya saja kepada Dia. Jangan andalkan yang lain. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Akui Dia dalam segala langkahmu. Jadi mulai saat itu, step by step kita akui Tuhan. Doa terus. Akui bahwa ini proyeknya Tuhan, bukan proyeknya kita. Dan Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menolong kita. Kita dalam proses renovasi gedung itu. Dan pada waktunya Tuhan, biarlah kita bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita doa, saudara-saudara. Mari kita angkat tangan. Biarlah kasih karunia Tuhan meliputi kita hari ini. Memampukan kita mempraktikkan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Tuhan, kami mau praktekkan firman ini. Kami mau trust. Tidak hanya sekedar believe. Trust. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya. Tidak ada yang ditinggalkan, sepenuhnya kepada Tuhan. Pimpin hidup kami, Tuhan. Engkau pegang tangan kami, tuntun hidup kami. Selangkah demi selangkah kami selalu akan tanya Tuhan. Karena kami tahu hidup yang paling berhasil, penuh kemenangan, hidup di hadirat Tuhan bersamamu, Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah hari ini Engkau menjamah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada. Sebagaimana Tuhan menjamah Abby Simpson di hutan pinus, jamah mereka dimanapun mereka berada. Hari ini mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini sudah meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Biarlah dijamah oleh Tuhan. Saudara-saudara dijamah oleh Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh, buka hati kembali kepada kasih yang mula-mula. Ngalami Tuhan, ngalami hadirat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sakit biar disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu tidak ada yang mustahil. Bagi yang sedang dalam pergumulan ekonomi, kami percaya Tuhan, kalau kami andalkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan dengan cara-cara yang heran, yang bahkan tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.